Testing dah kelar dan dalam waktu 1 minggu lagi nih ya, kita akan mendengar David Croft berkata, "It's lights out and away we go." Akhirnya F1 akan segera kembali dan gak sabar lah pastinya ya kan. Tapi seperti biasa gak seru lah kayaknya kalau kita gak main prediksi sebelum musim dimulai. Apalagi prediksi gue soal livery mobil F1 2023 juga gigi kali lah. Bisa bener nebak 9 tim kecuali Mercedes, suwe emang. Maka dari itu gue juga pede lah ngeprediksi apa aja yang kira-kira bakal terjadi di musim ini. Kalau hasilnya nanti kurang lebih sama kayak prediksi livery gue kemarin, wah bisa lah kalian panggil gue dukun. Tapi fun fact aja kalau kalian udah ngikutin channel gue dalam waktu cukup lama, mungkin kalian inget sama prediksi gue untuk F1 2022 dan hasilnya kacau sih. Ya salah gue juga sih main ngeprediksi sebelum Bahrain pre-season testing waktu itu. Kali ini gue telah belajar dari kesalahan dan gue akan ngeprediksi setelah semua testing selesai. Apakah hasil akan tepat atau berantakan ya hanya waktu yang akan menjawab. Oke lah, nggak usah pakai lama, langsung aja gue memberikan prediksi gue untuk F1 2023. Nah, sebelum itu gue mau prediksi juara F3, F2, dan Jurdon F1 tentunya. Untuk F3, gue prediksi Zach O'Sullivan yang akan menjadi juara. Pembalap Akademi Williams, yang bertalenta, musim kedua di F2 yang dimana dia udah punya 1 musim di F3 sebelumnya musim lalu, itu bisa digunakan untuk musim ini, dan di mobil Prema. Harusnya bisa lah ya mengingat Prema di F3 itu kayak apa. Kayak Ferrari kalau strateginya waras dikit. Untuk juara F2, gue pilih Theo Pourchaire. Udah musim ketiga harusnya no excuse lah ya kali ini. Masalah dia musim lalu tuh nggak konsisten. Jadi musim ini dia harus tidaknya kayak Felipe Drugovich musim lalu. Konsisten. Tapi menarik juga untuk melihat kompetisi F2 musim ini yang diprediksi akan sengit. Jadi mungkin gak semudah yang kita pikirkan lah ya Theo akan menjadi juara F2. Tapi kita lihat lah, tapi feeling gue tetap juara sih di musim ini. Nah, untuk juara dunia F1, gue akan prediksi, kalian sudah tebak pasti ya, Max Verstappen. Alah, masa dia lagi bang? Sekali-sekali Ferrari lah atau siapa kayak gitu. Sabar dulu kalian. Gue prediksi Max emang Jordan lagi musim ini, tapi nggak akan semudah musim lalu. Ferrari, Mercedes, gue yakin akan lebih menantang Red Bull musim ini yang berarti Max akan sedikit kesulitan musim ini dibandingkan dengan musim lalu. Dan mengingat Red Bull di testing tuh cukup GG, mungkin emang Red Bull bakal difavoritkan lagi musim ini, jadi ya wajar lah ya ngeprediksi ini. Tapi kemungkinan aja title fight tuh akan sampai balapan terakhir musim ini. Gak tau kenapa gue punya feeling musim ini akan jauh lebih seru dibandingkan musim lalu. Alah, tapi tetap aja dia yang juara bang. Nggak setuju, nggak. Ya wes, mungkin prediksi yang satu ini akan buat kalian senang. Untuk tifosi tapi. Ferrari juara konstruktor. Nah, meskipun Max yang gue prediksi Jordan, tapi untuk konstruktor gue nggak prediksi tim kuda lubu ini yang akan juara. Di testing mereka terlihat oke, dan walaupun Red Bull terlihat GG, gue entah kenapa ngerasa bahwa Checo tuh akan sedikit menurun musim ini dan Ferrari tuh dua-duanya akan perform dan inilah yang akan dimanfaatkan Ferrari untuk meraih konstruktor. Lalu terdapat perombakan dalam internal tim juga kayak head of strategi mereka. Lord Inaki Rueda telah dipindah ke base team dan mereka ngepromot Maharaja Ravinjane. Kita lihat nih apakah babang tunak-tunak ini bisa buat strategi Ferrari jadi GG lagi ya kan. Jadi Babe Fred sudah mulai mencoba memperbaiki kelemahan-kelemahan tim dari musim lalu dan ini merupakan langkah yang tepat lah menurut gua. Kita lihat apakah ini salah satu gerakan Ferrari yang nantinya bakal membuahkan hasil yang manis. Tentu di musim pertamanya akan cukup menantang buat Babe Fred. Tapi gua akan melihat apakah dia bisa membawa kemanisan untuk tifosi atau membawa kemanisan untuk fans lawan karena penyakit lawak yang masih kambuh. Nah, untuk Mercedes gue prediksi mereka akan kembali bersaing untuk kemenangan walaupun mereka akan sedikit di bawah Red Bull dan Ferrari di awal musim. Walaupun begitu, prediksi gue yang ini akan sedikit kontroversial dan mungkin bikin kalian emosi juga. Itu ialah Sir Lewis Hamilton akan pensiun setelah musim 2023. Nah, dengerin dulu. Walaupun rumor Mercedes dan Lewis tuh memperpanjang kontraknya itu lagi kuat-kuatnya, tapi musim ini gue rasakan sedikit sulit untuk Sir Lewis. Pembalap muda mulai unjuk gigi, dan Mercedes juga nggak lagi sekuat musim lalu. Lalu disinilah menurut gue Sir Lewis akan merasa bahwa dirinya itu udah melewati masa kejayaannya, dan udah saatnya untuk pensiun dan memberikan kesempatan ke pembalap muda lainnya. Walaupun musim 2022,
dia masih membuktikan kelasnya ya, gue akui itu. Tapi 2023 sepertinya akan menjadi musim di mana performa dia akan terus menurun. Apalagi kalau mobil W14 ini nggak sesuai harapan, plus kalau seandainya George Russell mendominasi Battle Teammate nanti. Tapi ini hanya prediksi, kita lihat apakah ini akan benar atau salah ya kan. Kalau benar bang, wah satu persatu Legend mulai meninggalkan F1 ya kan. Kalau Nando kapan bang? Nando kalian tanya, kalau seandainya anaknya Kimi balapan pun nanti, Nando tuh masih balapan mengincar gelar ketiganya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Nando, gue mencium bau-bau wangi nih untuk dia kali ini. Khususnya Aston Martin. Setelah testing yang cukup solid, Aston Martin gue prediksi akan menjadi tim papan tengah terbaik musim ini. Dan gue prediksi Nando akan kembali meraih beberapa podium musim ini. Nah, untuk pertama kali setelah sekian lama, kayaknya Nando akan membuat keputusan yang tepat untuk pindah ke Aston Martin. Karena tim ini gue prediksi akan tampil solid musim ini dan membawa Nando mengacak-acak papan tengah dan mungkin papan atas juga. Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi feeling gue untuk Aston Martin tetap bagus musim ini. Bahkan gue udah sering bilang berkali-kali ya kalau gue tuh percaya Aston tuh bakal ngeri banget di 2023. Mungkin untuk kemenangan sih nggak dulu lah. Tapi kalau misalnya bisa dan bener, dijamin fans nangis. Lah, kenapa nangis bang? Bukannya seneng kalau Nando sama Aston Martin bisa menang? Iya, maksud gue fans Asep yang nangis karena idolanya terlalu cepat pensiun. Untuk penggantinya di Alpine, Pierre Gasly mungkin akan sedikit kesulitan di awal dan membutuhkan setidaknya 5-6 balapan untuk adaptasi lah. Ini akan menjadi kedua kalinya Pierre nyetir mobil bermesin Renault. Pertama kalinya ialah di Toro Rosso 2017. Dan itu pun gak full musim sebenarnya. Jadi emang perlu adaptasi lah, karena tes pramusim pun gue rasa gak akan cukup, mengingat hanya 3 hari doang cuy tes pramusim musim ini. Jadi jangan kaget ketika ST harus memimpin tim ini di awal musim, dan bisa aja ini berdampak ke standings nantinya. Untuk hubungan mereka, gue prediksi musim ini nggak bakal panas-panas banget lah. Tapi kita nggak pernah tahu ya kan. Dan jangan terlalu berharap banyak dari Pierre di awal musim ini. Kasih dia waktu, dan gue yakin dia akan bernostalgia sama ST. Kayak sama karting dulu tapi. Yes, it's normal. Wow. Untuk fans McLaren, gimana ya? Sorry ya guys ya, gue prediksi McLaren akan kembali kesulitan dan bahkan menurun lagi musim ini. Udahlah mereka kehilangan Andreas Seidl, pas testing pun juga terlihat kesulitan. Oscar Piastri gue yakin harus menyingkirkan karatannya dan harus cepat-cepat adaptasi, beserta tekanannya juga nih. Mungkin musim ini akan menjadi musim yang sangat sulit untuk tim Jus Pepaya ini. Dan mereka sendiri aja sebenarnya udah pesimis bahkan sebelum testing dimulai. Jadi jangan terlalu berharap lah sama McLaren musim ini. Mungkin untuk fans Lando berharap aja Lando cepet-cepet cari tim baru ya kan. Nah, prediksi tambahan, feeling gue battle Lando sama Oscar ini akan sengit itu di paruh musim kedua. Oscar akan start slow di awal musim, tapi seiring berjalannya musim, dia akan semakin dekat sama Lando dan mulai merepotkannya. Atau malah merepotkan timnya kayak Danny Rick. Oh ya, Oscar akan meraih Rookie of the Year musim ini BTW. Itu yang gue prediksi ya. Nah, musim yang berat untuk Williams di 2022 dan ditinggal Josh Capito dan FXT Mason setelah itu, mungkin orang ngira Williams akan kembali menjadi tim papan bawah lagi di 2023. Yang dimana mungkin bener, tapi setelah pre-season testing, feeling gue mereka akan mulai naik dan bersaing di papan tengah lebih sering dari musim lalu. Walaupun gue prediksi bakal tetap jadi juru kunci, tapi kayak tim kayak Alfa Romeo, Haas, dan Alfa Tauri mungkin harus hati-hati sama Williams musim ini. Kedatangan James Vowles tentu akan membawa hawa segar untuk tim Williams ini karena pengalamannya di Mercedes tentunya ya. Mari kita terus pantau lah tim legendaris ini untuk perlahan kembali ke atas dan berharap nggak nyungsep lagi setelah itu. Yuki Tsunoda akan mengalahkan Nick De Kentang musim ini. Nah, banyak orang prediksi bahwa Nick akan mengalahkan Yuki musim ini. Tapi menurut gue Yuki lah yang akan sebenarnya mengalahkan Nick. Nggak jauh-jauh amat lah paling, mungkin 5-10 poin aja lah. Karena gue yakin Yuki itu akan berkembang dari musim lalu, dan mungkin aja mobil Alfa Tauri akan berkembang sedikit. Tapi gue nggak yakin jika mengalahkan Nick aja bakal cukup untuk Yuki Tsunoda mempertahankan seatnya di F1. Dia harus tampil cemerlang dan buktikan bahwa dia tuh layak berada di kursi Alfa Tauri itu. Mungkin melakukan hal yang sama kayak Pierre di 2020 atau 2021. Yang dimana agak sedikit sulit kalau mobil Alfa Tauri kurang lebih sama kayak musim lalu. Tapi intinya gue yakin dia akan memimpin tim Alfa Tauri ini dan mengalahkan rekan tim rookie-nya. Ya, sulit dipercaya Nick masih dianggap rookie, mengingat usia dan prestasinya sejauh ini. Tapi ya kita lihat aja lah, apakah dia akan mengalahkan Nick, atau malah dia yang mengalah demi pembalap Red Bull Junior lainnya.
Ya kira-kira itu aja prediksi gue untuk musim ini. Gimana menurut kalian? Masuk akal? Atau masuk akal dalam bikin kalian panas? Coba kalian beri prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk follow IG gue juga ya, sekalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.